Halo semuanya, terima kasih udah balik lagi di kisah cinta horor penuh misteri antara Lilis dan Dapa. Cerita kali ini makin dalam, makin menyeramkan, dan tentu makin bikin baper. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Karena setiap tempat yang mereka kunjungi menyimpan rahasia yang bisa membawa cinta mereka ke ambang bahaya. Yuk, kita mulai. Pagi itu langit mendung, angin berhembus pelan, dan suasana sekolah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lilis berjalan pelan menuju kelas. Ia memandangi setiap sudut lorong dengan rasa tidak tenang. Sejak malam itu, sejak ketukan misterius di lemari dan kemunculan surat berdarah, hatinya terus dihantui perasaan tak nyaman. Dapa menyusul dari belakang dan menyentuh bahunya pelan. Kamu gak apa-apa, Lis? Lilis menoleh dan memaksakan senyum. Gak tahu, rasanya sekolah ini berubah. Seperti mengawasi kita. Mereka memasuki kelas, duduk di bangku masing-masing. Bangku 3A bangku Dena dulu masih kosong. Masih tak tersentuh siapapun sejak Dena menghilang 2 minggu lalu. Di atas meja itu, kini ada selembar kertas putih yang belum ada sebelumnya. Lilis menatap Dapa dan berbisik, "Itu suratnya?" Mereka mendekat pelan. Surat itu bertuliskan tangan, hurufnya miring, seolah ditulis tergesa dengan tangan gemetar. "Untukmu yang mencuri hatiku dan meninggalkanku di lorong waktu." Dapa merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia membuka surat itu perlahan. Di dalamnya tertulis, loker nomor 12 menyimpan jawabannya. Loker nomor 12 adalah loker Dena. Setelah Dena menghilang, loker itu dikosongkan. Tapi setiap siswa tahu loker itu sering terdengar seperti diketuk-ketuk malam hari. Lilis menatap Dapa. "Kita buka sekarang?" Dapa mengangguk. "Iya, sebelum semuanya makin parah." Mereka menuju ruang loker yang berada di ujung lorong belakang, jarang dilewati, apalagi pagi-pagi. Lorong itu gelap, lampu-lampunya berkedip. Loker nomor 12 berada di tengah barisan. Ketika mereka mendekat, terdengar suara tok, 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 seperti kuku menggaruk dari dalam. Lilis bergidik. "Kalau aku bilang jangan dibuka, kamu mau nurut gak?" Dapa tersenyum kecil. "Kalau kamu yang bilang, mungkin iya. Tapi rasa penasaranku udah gak bisa ditahan." Ia pegang-pegang loker dan menariknya perlahan. Di dalamnya kosong, hanya ada secarik kertas lusuh dan seikat rambut panjang yang diikat pita merah. Lilis menutup mulutnya, hampir muntah. Itu rambut Dena. Gemamnya, Dapa membaca kertas itu. "Kamu janji gak akan tinggalin aku, tapi kamu malah milih dia." Lilis menatap Dapa penuh tanda tanya. "Dep, maksudnya siapa?" Dapa terdiam lama. "Aku pernah deket sama Dena sebelum kita pacaran, tapi waktu itu aku belum tahu perasaanku buat kamu sedalam ini. Dan dia terlalu cepat sayang." Lilis menunduk. Suaranya pelan. "Jadi, aku rebut kamu darinya?" Dapa menggenggam tangan Lilis. "Bukan rebut, aku yang milih. Karena tiap aku lihat kamu, aku ngerasa hidupku mulai dari situ." Lilis menahan air mata. Tapi sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, loker nomor 13 di samping mereka terbuka sendiri. Surat lain melayang keluar, mendarat di kaki Lilis. Kali ini, tulisannya menggunakan tinta merah, seperti darah. Di surat itu tertulis, "Kalau aku nggak bisa milikinya, maka tak seorang pun bisa. Kamu harus pilih dia atau hidupmu." Lampu di lorong padam. Suara langkah cepat terdengar dari ujung lorong. Mereka berlari keluar, tapi pintu lorong terkunci. Di kaca jendela kecil, terlihat bayangan perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang, basah, meneteskan air. Dapa memeluk Lilis erat. "Aku gak akan biarin siapapun nyakitin kamu," bisiknya. Lilis berkata gemetar. "Tapi kalau itu arwah Dena, kita gak bisa lawan dia, Dep." Mereka mundur mencari jalan keluar lain, tapi lorong itu berubah. Ukurannya terasa lebih panjang.
Pintu-pintu loker bergoyang, mengeluarkan suara gemeretak. Tiba-tiba, dari salah satu loker, muncul tangan kurus pucat menarik ujung rok Lilis. Dappa menendang loker itu, menarik Lilis ke pelukannya. "Ikut aku!" Mereka berhasil membuka jendela dan melompat ke taman belakang. Dari balik jendela, terdengar suara, "Aku masih cinta, aku masih menunggu, dan kamu menghancurkan semuanya." Mereka duduk di bawah pohon beringin besar, napas memburu. Lilis berkata sambil terisak, "Dap, kita nggak bisa kayak gini terus. Dia marah karena kamu ninggalin dia, tapi kenapa aku juga yang harus diseret?" Dappa menyentuh pipinya lembut. "Karena cinta yang belum selesai bisa berubah jadi dendam, tapi aku janji, aku akan menyelesaikan semua ini." Lilis menatapnya, matanya basah. "Kamu tahu gak, saat semua ini mulai terjadi, aku gak cuma takut sama hantu, aku takut kehilangan kamu." Dappa menatap dalam. "Liz, kalau aku harus masuk ke dunia lain untuk ambil kamu balik, aku akan lakukan. Karena kamu rumahku." Mereka saling berpelukan, tapi di belakang mereka, pohon beringin mengeluarkan suara aneh. Daunnya bergerak sendiri, dan dari dalam tanah muncul surat ketiga, tergulung dengan pita merah. Mereka menatapnya dalam diam. Surat itu menyimpan jawaban selanjutnya. Cinta dan kematian mulai saling bertabrakan, dan setiap tempat yang mereka kunjungi membawa satu potongan teka-teki. Tapi satu hal pasti, semakin dalam mereka menggali, semakin besar harga yang harus dibayar. Kalau kamu ada di posisi Lilis, apa kamu akan tetap mempertahankan cinta, walau dibayang-bayangi oleh roh dendam masa lalu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan kelanjutan cerita mereka. Episode selanjutnya. Episode 5, Bangku 3A dan Surat Berdarah.